Halo nakama heroin, kembali lagi dengan Mimin di sini. Nah, One Piece chapter 1074 akhirnya rilis. Ya, meskipun untuk saat ini versi resminya untuk subtitle Indonesia masih belum terbit, namun beberapa spoiler sudah muncul di permukaan. Jadi bagaimana jika kita berteori terlebih dahulu tentang beberapa hal yang terjadi di chapter kali ini? Nah, untuk kalian yang belum mengetahui untuk spoilernya, silahkan lihat video yang sudah Mimin bahas sebelumnya. Seperti biasa dulu, sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian subscribe channel kami terlebih dahulu. Dan jangan lupa like video kami. Simak pembahasan berikut sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Oke, untuk pembahasan pertama tentang 50 pasifista yang tiba-tiba muncul dan membantu Vegapunk dan kru topi jerami. Ya, seperti yang dijelaskan pada chapter 1074, di mana ke-50 Seraphim itu bekerja atas perintah Sentomaru. Dan seperti yang dijelaskan di chapter sebelumnya, Sentomaru berkhianat kepada pemerintah dan pada akhirnya dia membela Vegapunk. Ada beberapa pertanyaan dari nakama. Ya, kenapa harus mengeluarkan pasifista sebanyak itu? Bahkan sampai 50 pasifista hanya untuk mengalahkan CP0. Mimin setuju bahwa CP0 tampaknya tidak mengancam, tetapi mereka, kru topi jerami dan aliansi Vegapunk, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi lebih baik buat 50 pasifista dan jalankan dan mencegah sekelompok agen CP0. Apalagi untuk saat ini, seperti yang diinformasikan di chapter 1073 kemarin, bahwa Merin dengan pasukan besar datang ke Pulau Egghead. Bahkan salah satu Gorosei juga datang ke sana. Dan tentu saja tujuan mereka adalah menangkap Vegapunk dan seluruh kru topi jerami. Jadi tidak ada salahnya jika Sentomaru mengeluarkan pasifista sebanyak itu. Jika nakama memiliki alasan tersendiri mengapa Sentomaru mengeluarkan banyak pasifista, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lanjut pembahasan menarik berikutnya, yaitu tentang Morgan. Menurut Mimin di sini, kali ini Morgan cukup brutal ya guys ya. Dia mengatakan bahwa koran hanyalah untuk bersenang-senang, tidak peduli berita itu benar atau tidak. Dan juga ada beberapa dari fans yang mengatakan bahwa Morgan adalah bajingan yang lebih besar dari yang kusadari. Dia mungkin orang yang membuat headline Tyrant Kuma dan Demons of Ohara. Lebih buruk lagi, dia tidak hanya melakukannya demi uang, dia melakukannya untuk bersenang-senang. Ngeri gak sih? Dan pertanyaannya lagi, kenapa para pemerintah dunia membiarkan Morgan melakukan hal seperti itu atau membiarkan Morgan menyebarkan berita yang palsu? Nah, menurut Mimin di sini, para pemerintah dunia membiarkan Morgan melakukan hal itu selama dia bukan ancaman langsung bagi Tenryubito. Jadi jika berita yang dibuat oleh Morgan itu selama tidak membuat nama Tenryubito jelek, maka pemerintah dunia akan membiarkannya. Dan juga Morgan sempat memberi clue pada chapter 1074 kali ini, saat Morgan bilang kepada seluruh krunya untuk membuat berita tentang penculikan Vegapunk yang dilakukan oleh Luffy. Dia juga menyuruh krunya untuk meminta uang kepada pemerintah dunia. Taulah apa maksudnya? Ya, yang Mimin pikirkan di sini, sepertinya pemerintah dunia memang menyuap Morgan untuk membuat berita yang sekiranya dapat merugikan bajak laut. Ya, meskipun di sini pemerintah dunia membayar dengan cukup mahal, tetapi selama itu tidak membuat nama perintah dunia jatuh. Jadi pemerintah dunia tetap akan membayarnya. Dan juga Morgan memberi seluruh negara-negara pemerintahan dunia rasa persatuan. Jika tidak, pulau-pulau hanya akan mendapatkan berita mereka secara acak dengan datangnya kapal. Morgan di sini memainkan peran kunci dalam pembuatan dunia One Piece. Intinya, pengaruh yang akan terjadi setelah Morgan membuat berita akan cukup besar. Karena seperti yang kita tahu, satu-satunya pembuat berita di dunia One Piece hanyalah Morgan. Jadi tidak ada Tribun News yang lain. Dan semua orang akan percaya dengan berita yang Morgan buat. Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika Morgan membuat berita asli dengan yang terjadi saat ini. Ya, misal Morgan membuat headline berita seperti ini, Vegapunk meminta bergabung dengan kelompok topi jerami dan mengundurkan diri dari pemerintah dunia. Waduh, parah nggak tuh? Misal berita yang dibuat Morgan seperti itu, maka tentunya seluruh dunia akan terkejut melihat kabar berita itu.
dan tentu saja membuat kemarahan dari para Gorosei. Tentu saja semua orang akan berpikir jika Morgan membuat headline berita dengan seperti itu, apa yang sedang terjadi dengan pemerintah dunia? Apa yang membuat Vegapunk bergabung dengan kru topi jerami? Apa yang akan terjadi setelahnya? Apakah Vegapunk akan membuat sesuatu, senjata atau hal lain yang dapat merugikan seluruh manusia di dunia One Piece dan terutama pada para Tenryubito? Tentu saja hal ini dapat mengguncang seluruh dunia One Piece andai saja Morgan membuat berita seperti itu. Dan apa yang akan terjadi ketika seluruh dunia mengetahui berita yang dibuat Morgan itu dengan headline berita Luffy menculik Vegapunk? Nah, jika orang yang mengetahui adalah teman-teman dekat Luffy, tentu saja respon mereka akan sama seperti yang terjadi dengan Vivi saat ini. Mereka tidak akan mempercayainya dan membantah berita itu. Mereka juga berkeyakinan yang sama dengan Vivi bahwa Luffy tidak akan melakukan hal seperti itu. Lalu bagaimana dengan Shanks jika mendapat kabar itu? Menurut Mimin di sini, jika Shanks mendengar hal itu, dia pastinya sudah mengira jika Luffy berada di Pulau Egghead, dan Shanks juga tahu pulau itu adalah tempat dari Vegapunk. Dan Shanks sudah memprediksinya jika Luffy membuat kekacauan di sana, apalagi kekacauannya cukup hebat. Tentu saja Shanks akan mengira jika salah satu Gorosei akan datang langsung ke sana. Jadi Shanks pasti akan segera datang ke sana. Ya, walau saat ini Shanks masih sibuk dan entah saat ini berada di mana. Kemungkinan untuk saat ini Shanks sudah berada di tempat Bartolomeo. Karena seperti yang Shanks katakan, setelah dia pergi dari Wano, dia mengatakan bahwa dia ingin menyelesaikan masalahnya dengan Bartolomeo. Jadi kemungkinan setelah ini, Shanks akan datang ke Pulau Egghead untuk membantu Luffy. Atau bisa saja dia mencegah para angkatan laut di tengah perjalanan dan melakukan pertempuran di tengah lautan. Kalau hal itu terjadi, pastinya akan sangat seru dan mengerikan. Nah, itu saja untuk pembahasan kali ini. Mimin ingatkan sekali lagi, ini hanyalah teori yang ada di kepala Mimin sendiri. Dan tentu saja Mimin juga akan membuat beberapa teori lagi, terutama tentang Vivi, dan juga beberapa hal yang terjadi di chapter 1074 ini. Nah, jika kalian ingin menambahkan teori kalian, silakan tulis pendapat kalian dan diskusikan di kolom komentar. Sekian dulu dari Mimin. Apabila ada salah kata atau ada hal yang kurang berkenan dari Mimin, Mimin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.